Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aset tetap dan aset tak berwujud. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raja Sarewidana, NPM 2301051024, dan teman-teman saya. Selanjutnya, saya Naila Rizky Fadila dengan NPM 23010510114. Saya Jessica HR dengan nomor MPM 23010510114 106. Saya Theodora Monica dengan NPM 23105117. Saya Rizky Agung Pratama dengan NPM 2351051014. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang aset tetap. Jadi aset tetap itu adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aset tak berwujud. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan aset tak berwujud itu? Aset tak berwujud itu adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lain. Oke, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Perolehan aset tetap keterangan dibeli secara tunai atau kredit, jurnal aset tetap, kas hutang, dibeli secara gabungan, diperoleh dari sumbangan atau hadiah, jurnal, tanah, gedung, mesin, kas atau hutang, mesin pendapatan sumbangan. Perolehan aset tetap keterangan diperoleh dengan membangun sendiri, jurnal penulisan saat masih dalam pengerjaan, aset dalam pengerjaan, kas atau hutang, penulisan setelah selesai pengerjaan, gedung, aset dalam pengerjaan. Penyusutan aset. Pertama, metode garis lurus. Rumus penyusutan per tahun sama dengan biaya dikurang nilai residu dibagi umur manfaat. Kedua, metode saldo menurun ganda. Rumus penyusutan per tahun sama dengan presentase penyusutan dikali nilai buku. Presentase penyusutan dibagi 100% dibagi umur manfaat kali 2. Nilai buku dibagi biaya dikurang penyusutan akumulasi tiap tahun. Ketiga, metode unit produksi. Rumus penyusutan per tahun sama dengan penyusutan per unit kali total unit produksi pada tahun tersebut. Penyusutan per unit sama dengan biaya dikurang nilai residu atau dibagi total unit produksi. Aset tetap sebuah perusahaan bidang perikanan yang bergerak pada usaha budidaya udang, panomi, berencana mengadakan perluasan usaha. Untuk merealisasikan rencana tersebut, perusahaan membeli tanah senilai 850.25.300. Bagaimana caranya mencatat pembelian tersebut? Jika pembelian dilakukan secara tunai, aset tetap tanah 850.250.300, kas 850.250.300. Jika pembelian dilakukan secara kredit dengan uang muka down payment sebesar 750, dicatat tanah 850.250.300, kas 750, utang 77.250.300. Pada saat perusahaan membayar cicilan, misalnya 50 juta, 500 juta, 50, kas 50, 500 juta. Selanjutnya, soal aset tak berwujud. PT XG membeli aset tak berwujud dalam bentuk izin operator bus. Izin operator bus sering diperdagangkan di antara operator bus yang ada.
izin operator bus sudah diperoleh PT XG pada 1 Januari 2023 dengan harga perolehan 350 juta dengan umur manfaat 5 tahun. Gunakan metode garis lurus untuk mengamortasikannya. Selanjutnya, penulisan jurnal perolehan aset. Pembelian aset dilakukan secara tunai sehingga kas keluar pada posisi kredit. Jadi penulisannya izin operator bus pada kas senilai 350 juta. Selanjutnya, menghitung beban amortasi atau penyusutannya. Dengan rumus, harga perolehan dikurang nilai residu dibagi masa manfaatnya. Jadi, harga perolehan 350 juta dikurang nilai residu karena tidak disebutkan, jadi tidak ditulis, dibagi dengan masa manfaatnya 5 tahun, menghasilkan 70 juta per tahun. Jadi penulisan di jurnalnya beban amortasi pada akumulasi amortasi senilai 70 juta. Maka nilai aset pada 31 Desember 2003 adalah 280 juta, dari 350 juta dikurang 70 juta. Sekian penjelasan materi kami melalui video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.